wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada pasangan yang gemes-gemes nih di sini. Siapa Cindra? Ini dong, pasangannya nanti kita bahas ya karena ada satu berita bahagia dari mereka berdua. Tapi sebelumnya kita update dulu dong, apa aja sih yang lagi viral? Ini dia, viralnya ada. Mana Cindra? Bunda Inul, mau nanya dong, Bunda itu menikah di usia berapa, Bun? Aku usianya belasan, nggak tahu lupa pokoknya belasan. Belasan tahun Udah ya? banget. Tapi sampai saat ini survive ya. Sweet 17. Nah, tapi ini membuktikan bahwa menikah itu bukan persoalan usia. Mau tapi kalau menikah sekarang kan muda, nggak mau boleh. menikah dewasa, ya nggak apa-apa selama siap. Indra, ya kalau kan? sekarang kan nggak Ya ada boleh. aturan sekarang. Ada aturannya, ya, Kemarin memang. sinetron kan heboh kan. Kalau nggak salah 19 tahun ya sekarang ya. Kalau 19 cewek tahun. 19, ya? cowok tuh 21. Ibuku dulu umur 14. Iya. Nikah, tapi kan belum boleh juga. Iya, Terus akhirnya zaman nyolong dulu. umur. Itu Di- dia. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu. Tapi zaman dulu ya. Sama nanya-nanya umur pernikahan. Iya, soalnya sekarang pernikahan muda nih lagi hits lagi dibicarakan gara-gara pernikahannya Alvin sama Larissa. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pak, Boleh saya berbicara sedikit? Boleh dong. Boleh. Jika perempuan atau apa memang sudah menstruasi, sudah akil balik, jika dia bisa mempertanggungjawabkan pernikahannya, silakan. Oke. Tapi ada undang-undangnya nggak boleh 19 tahun sekarang. Aturan Kalau dalam mau, kenegaraan. iya kalau Oh, misalnya bukannya berbi- 17 ya? Nggak 19. 19. Oh, sekarang 19. kalau misalnya Bagus memang lah. berbicara Zaman hukum dulu negara. mah. Iya. Kalau kita Tapi berbicara kalau mau hukum positif berbicara negara. hukum negara, tapi kalau mau bicara hukum agama, yang paling penting bisa mempertanggungjawabkan. Jangan sampai kawin muda, akhirnya jadi kenapa-napa. Bukan akhirnya kawinnya yang salah, tapi individunya yang salah. Orangnya. Gitu. Karena kadang-kadang yang tua aja menikahnya aja ya kan. Iya. Nggak, gue nggak ngeliat ke lu. Kebetulan gue muka Abi, ada lu. Tapi banyak juga yang menikah muda. Bisa kayak langgeng. zaman-zaman dulu kayak ibuku gitu usianya kan memang muda ya. Wah baru dapat menstruasi dinikahin gitu zaman dulu. Tapi alhamdulillah juga masih banyak juga yang awet. Jadi gitu. balik Emang lagi. kenapa sih Sebelum Pak? Tadi nggak tahu nanya-nanya ibaratnya nikah muda, mas. nikah muda. Indra mau nikah tua. Jadi gini, ternyata nih teman-teman viral pemirsa juga pasti udah lihat ya bahwa ada satu artikel yang bilang bahwa si Alvin ini ketika diminta untuk menikah itu dianya tuh tidak mau gitu sebenarnya karena diberi waktunya cuma 30 menit. Nah, sekarang Aduh, ada 30 menit gimana tuh klarifikasinya ada nih. Jadi klarifikasinya begini, menurut Alvin dia itu sebenarnya berniat untuk menikah di usia 19 tahun Oh, gitu. ya. Lah, ini Tapi umurnya berapa? ketika diberikan pilihan di usia 17 tahun itu karena merasa sudah menemukan yang cocok dan sudah siap juga, makanya dia mengiyakan. Jadi bukan berarti dia nggak mau nikah sama Larissa, enggak. Baik. Kita lihat dulu deh fakta visualnya. Nih ada klarifikasinya, ini dia. Silakan. Jadi begini teman-teman supaya lebih clear ya. Waktu itu Alvin itu usia 17 tahun memang tidak ada niatan untuk menikah. Tapi Alvin sudah dekat dengan Larissa ya. Dari hasil istiqoroh, Abi itu menawarkan apakah Alvin ingin menikah. Alvin itu dikasih waktu. Begitu kan. Lalu Alvin mengiyakan gitu. Jadi bukan dipaksa apalagi Alvin tidak dikasih pilihan. Ini sangat luar biasa fitnah ini. Tidak ada niatan menikah itu. Itu tidak ada niatan menikah di usia 17. Gitu, dan itu menurut saya hal yang wajar gitu. Masa usia 17 niat nikah? Lalu ketika Abi menawarkan hal tersebut, Alvin mengiyakan begitu. Bukan berarti sama sekali tidak ada niat menikahi Larissa, bukan, nggak seperti itu. Alvin tuh niat menikahi Larissa, tapi nanti misalkan di usia 20, 21 begitu. Tapi ketika Abi minta, Alvin langsung siap. Nah, Jadi ceritanya itu ekspektasi kita. Aku pokoknya cita-citanya nanti nikahnya umur 20, ada yang 25 gitu. Iya. Tapi ternyata jodohnya udah lebih dulu dateng. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan? gitu. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan pernikahan itu tidak bisa dibarometerkan dengan usia. Kadang-kadang yang maaf yang lebih dewasa pun belum tentu mungkin pendewasaan dalam kehidupan. Tadi bener kata Ramji. Sabar ya. Yuk semangat yuk. Saya. Bener kata gue kenapa? Iya bener kata Ramji, jangan salahkan status pernikahan dan kawinnya. Tergantung Tapi orang-orangnya. individualistis bagaimana dia mengemasnya. Nah, Betul saya mau loh. tanya sekarang, kamu mengemasnya gimana?
Ainul, Kang Vicky udah bilang berkali-kali, ilmu sih dia banyak, tapi Nggak pede sama akhlak. Nah, Kadang-kadang teori gue itu bagus, Iya. tapi berlaku bukan untuk diri gue gitu. nah ini mumpung lagi ngebahas permasalahan ini juga, Iya. dan kebetulan juga mereka yang sedang mengalami, Iya. dan kebetulan juga Iya. mereka nih notabene anaknya siapa. Iya. Nah kita kalau saya nih sedikit emang berbagi pengalaman, Apa sih, Bi? mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti yang tadi saya bilang, bukan akhirnya lembaga pernikahannya yang salah. Iya. Jadi gini, jangan sampai ada persepsi, gue nggak mau kawin muda, tapi mohon maaf banget pacarannya berlebihan. Sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya agama memutuskan kalau lo udah akil balik, lo sudah tidak bisa menahan semua hasratnya, diperbolehkan lo menikah, tapi harus bertanggung jawab. Dan Begitu. tapi menikah bukan hanya sekedar gara-gara tidak bisa menahan hawa nafsu. Harusnya nggak Gitu seperti dong. itu. Ya, Iya. kesiapan orang beda-beda ya Benar. menikah. Ya. Betul. Seperti saya bukan nggak mau menikah, belum siap. Tapi kita harus acungin jempol buat Indra loh. Kenapa? Berarti Indra walaupun usia 45 tahun masih mampu terus menahan hawa Enggak. nafsu. Karena tadi solusi pernikahan itu bukan salah satu solusi. Kalau memang hasratnya ada tapi belum siap untuk menikah, lo bisa alihkan ke olahraga, ke hal-hal positif. Ini olahraga terus. Olahraga dong. Perjuangan. Iya, makasih ya Abi, makasih teman-teman. Tapi kalau nggak salah dapat info dari teman-teman gymnya, nge-gymnya cuma 30 menit, di saunanya 2 jam. Satu hal lagi, mohon maaf, satu hal lagi. Iya. Jangan sampai akhirnya nikah mudanya yang disalahkan, tapi kita menganggung-anggungkan pacaran yang berlebihan. Itu dia. Setuju. Balik lagi ya ke masing-masing individu, kesiapan menikah, dan menikah adalah komitmen bukan hanya 2 orang ini aja tapi Betul juga sama dong. Tuhan. Jadi harus dijaga komitmen itu. Nah, bicara soal menikah ini ada pasangan yang mengagetkan. Siapa sih? Apa tuh? Terkejut, aku terkejut karena katanya mereka ini sudah menikah, apalagi usia perempuannya. Nggak ada masih kabar. muda. Itu dia. Apakah betul mereka sudah menikah? Atau waktu itu beritanya ketutup sama Vicky terus? Jangan-jangan begitu. Kayaknya bukan sama Vicky. Apa? Sama Atta, soalnya ini mendelep. Ya udah, silakan mereka langsung saja. Materinya kacau. Bagus. Silakan Vicky Prasetyo, our rapper in the house. This is guest star on today. Are you ready, Kopi Pira? Ya, anak dari penyanyi terkenal dan ternama Anissa Bahar, siapa semua pasti suka. Diam-diam sudahnya menikah selama tahun gaya tiada aku pun tak tahu. Suami memang tampan dan menarik, namanya Dedi Putra. Dia kan senjaya, memang Rika dalamkan derita. Tiada menekan dalam untuk tiada cinta. Sebelum menikah Juwita dan Dedi ternyata masih musuh bebuyutan di dalam mereka. Hubungannya kurang baik dan harmonis, maka itu dia mempunyai ikatan. Ingat menikah adalah komitmen 2 kepala. Jangan sampai nanti malah jadi konflik senjata yang melahirkan perbedaan. Hingga mari saksikan hanya di Kopi Viral. Kopi Viral, Kopi Viral, JJJ. Kopi Viral, Kopi Viral, Kopi Viral. JJ Juwita Bahar dan suami Dedi. How are you guys? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Asinan Ju. Rapper kakak bagus gitu. Keren nggak? Keren Keren kan? enggak, kalau gue tuh sama Juwita tuh saudara. Karena kan Juwita ini sepupuan sama Rama. Oh, mantan istri lo? Iya. Rama istri lo. Bukan, iya. Rama mantan istri lo. Iya. Masih hubungan baik sama Rama? Masih kan dia punya tanggung jawab untuk biayain Sabar anaknya. Bi, gue namanya. Bantuin Aget. Di sini pertemanannya kenceng ya. Aget ya kak ya. Tapi, Ada pro kontra. Bagus. oh dapat persenan dia. Tapi senang banget. Ini kita senang tapi juga sekaligus kaget Jui. Jujur aja. Dedi apa kabar Den? Lucu ya pilihannya ya. Ada artikel yang bilang katanya Juwita Bahar sudah mengaku justru sudah menikah diam-diam. Gimana tuh kok bisa menikah diam-diam tuh bagaimana gitu? Bisa diceritain Padahal nggak? biasanya menikah kan berisik ya. Maksudnya ada Nyanyi dong, ada apa musik gitu kan?
belum, ini lagi masih. Udah. Ini Juwita Bahar mengaku sudah menikah diam-diam. Tapi tau nggak, waktu zaman pacarannya aku tahu kan, yang kita ketemu waktu Malah hangout di Bandung. sebelum itu aku masih musuh sama dia, kamu sama dia. Tadi ada artikel tuh, awalnya musuh akhirnya jatuh cinta. Iya. Sebentar, awalnya musuh, berarti Iya. kayak Tom and Jerry lama-lama jatuh cinta. Kebalikan Vicky. Kalau Vicky awalnya harmonis, ujung-ujungnya musuh. Belain, lu kan temen gua. Lu sahabat gua kan? Tapi yang udah di chat belain Bentar dong, dong, Pi. kasih kesempatan sih mau meluruskan. Ini Iya. sahabat saya, Iya. ya. Ini sahabat saya, partner kerja saya. Yang di sana juga Kainat sahabat saya, teman saya. Lurusin nih. Jadi susah Kalian berdua itu pertama, Juju, kenapa waktu itu kok musuhan sama Dedi itu kenapa? Pokoknya aku nggak suka aja sama dia. Apa yang dulu. gak suka sih orang dia ganteng, orangnya baik. Kenapa gak suka? Sengak. Oh sengaja. Dan waktu itu kan aku Gayanya juga ya. ada pasangan juga. songong jadi- atau ya gitu ya. Terus kok bisa tiba-tiba jadi sampai pacaran, sampai cinta itu Itu juga gimana? memang nggak disangka banget ya. Ganteng lah. Dan nggak ada kata-kata pacaran atau serius, nggak ada. Terus tiba-tiba Ngalir jadian aja. gimana tuh kalau nggak ada pemanasan buat Pemanasan mau yoga. Pendekatan, Bos. Boy. Kalau orang mau, iya pendekatan bukan pemanasan. Pacaran itu kan sama dengan itu warming up dulu. Iya, warming up. Tapi kalau Dedi mah teman gaul gua di Bandung, Bro. Jadi teman gaul lo? Iyalah. Wah hancur dong dia. Sering ke Bandung. Jangan deh, mendingan deh, Banyak jangan deh. ceweknya. Kenapa? Sering ke Bandung bawa. Oh. Banyak bidadarinya di samping. Tapi kalian tuh nikahnya udah berapa lama? Banyak bidadarinya deh. Banyak. Wah, Nikahnya Ya udah kan berapa namanya lama? berteman. iya iya. Masuk 2 tahun, masuk 2 tahun. 2019 mereka memutuskan untuk menikah, tapi pertanyaannya kenapa kok baru sekarang? Tepatnya baru tanggal 25 Mei kemarin nih. Iya. Tahu-tahu Juwita bilang best husband in the world that I have. Apa artinya itu? Sambil ngasih fotonya Kak Dedi di situ Aduh ya. Kak Dedi, Ini pakai baju ini nggak sih foto Kak Dedi? zaman yang aku masih musuhan sama dia. Oh ya. Dia masih jadi model dulu. Tapi ini Kenapa? hal menarik. Juwita kan notabene public figure. Biasanya kan kalau kayak gitu-gitu kan diumumkan Betul. supaya tidak terjadi kasak-kusuk fitnah atau apa. Tapi kenapa akhirnya untuk sementara waktu kemarin ditutup dulu? Nggak nutupin juga sih sebenarnya karena nggak ada yang nanya. Oh, ya ngapain juga repot ya? Iya. Repot dong, tulis-tulis. Kita udah menikah loh, guys. Jangan bilang iya. Enggak ada nanya maksudnya wartawan atau apa? Enggak, maksudnya iya siapapun maksudnya kalau ada Ya yang nanya ya posting pasti dong. Enggak, biasanya itu. Karena kalau posting itu suka mancing kemana-mana. Iya. Masalah posting, curhat, taruh wartawan nulis. Itu. kalau masalah postingnya waktu itu kan aku masih takut sama mama. Oh, takut sama mama. Iya. Oh, makanya nggak ada posting Nggak ada acara posting. pernikahan. Kalau sama mama apa-apa. takut, sama Dedi nggak takut dah. Kalau sama mama takut, kalau sama Dedi bukan takut. Apa? Atuh. Menikah muda. Bisa. Enggak muda juga aku 23 ya. Ah, udah 3. 23. Kalau Dedi umur berapa? Beda 10 tahun kita. Bedanya 10 tahun. Kalau sama mama takut. Kenapa? Kalau sama Dedi nyut-nyut. Ya, walaupun sempat dirahasiakan, kita jadi pengen tahu nih tentang perayaannya sendiri ketika pernikahan kemarin. Jadi waktu itu apakah ada akad aja atau ada resepsi juga, Ju? Keluarga aja sih. Keluarga Setelah akad aja. keluarga dari papa. Karena aku masih takut sama mama. Oh gitu. Iya. Keluarga dari papa berarti yang di Tangerang dong. Iya. Yang di Tapi Tangerang. acaranya di Bandung tetap. Oh, tapi acaranya di Bandung. Dia keluarga siapa aja tahu. Tapi Jui hubungan sama mama Dia kalau baik-baik. pintar belusukan. Alhamdulillah baik-baik aja. Kamu pintar belusukan. Bukan, karena kan pernah keluarga juga. Iya, maksudnya tahu. dia tuh kalau sama keluarga siapa aja silaturahmi dijaga. Ini keluarga sendiri silaturahmi. Kita lihat artikel di sini, ada artikel diam-diam ternyata sudah menikah. Juwita Bahar ungkap identitas sang suami, Dedi, ya. Oke, ini tadi ada juga nih artikel bilang sudah 1 tahun lebih menikah. Juwita Bahar ternyata masih ingin menunda punya anak dulu. Kenapa, Juwi? Masih enjoy berdua deh kayaknya. Pacaran dulu ya. Toh juga kan udah ada anak dari dia. Oh, Dedi ada bawa. Ada Berapa, satu. Des? Tuh. Jadi udah satu Dan anak. udah married terus SMP. udah. Satu orang? Umur berapa? Udah mau masuk SMA. Bang Juwita mama apa Iya. kakak? Iya loh. Mama dong. Tapi ini sesuatu yang menarik. Iya. Bagaimana kamu menyikapi hal ini di awal-awal Juwita?
Dan iya maksudnya akhirnya mau menerima Iya. Dedi menjadi suami kamu. Dari awal sih memang udah terbuka dia, jadi menurut aku Udah sih tahu nggak dari masalah, awal ya? udah tahu dari awal. Aku ya maksudnya jujur, aku ada anak gitu loh, Iya. terbuka. Kalau Vicky kan cerita, pas udah kata, jujur. Bilang sama pacar deketin, aku ada istri. Dia nunjukin anak-anaknya, misalnya nih, tahun ini kan menikah. Komplimennya nunjukin tuh satu anaknya yang belum indah. Inauzubillah minjak akhirnya pisah terus nikah lagi, ntar nunjukin lagi yang lain. Jadi per season gitu, per season. Selalu ada kejutan ya kalau dia ya. Tapi gini, Dedinya sendiri keberatan nggak ketika Jui nggak mengumumkan atau akhirnya nggak banyak yang tahu tentang pernikahan kalian? Kesannya tuh diem-diem, kamu keberatan nggak? Keberatan maksudnya apa nih? Ya, Nggak kan sebagai suami? Maksudnya badan? Oh, oke, Enggak. Oke. Enggak sih, kalau buat keberatan mah enggak. Emang enggak banyak nuntut dari dia apa-apa. Ih kalau gue mah keberatan, ngapain lu nikah sama artis lu nggak dipublikasikan ngapain? Mau nangkap sama artis. Iya, enggak semuanya pernikahan itu harus diberitahukan kepada orang lain. Coba Pernikahan kebahagiaan adalah komitmen yang dibangun disaksikan oleh Tuhan. Jadi kebahagiaan bukan untuk orang lain tapi untuk kalian sendiri yang menjalani rumah tangganya. Luar biasa. Lo jangan ngomong kayak begitu tapi endorsan banyak. Bilangnya untuk kalian, tapi untuk dirimu gimana? Ya, aku kan maksudnya lagi masih belajar. Bagus, bener bagus. Kan kalau untuk memberikan sesuatu motivasi atau apapun nggak harus dari seseorang yang memang selalu berjalan Betul, baik. betul, betul. Bagus. Permasalahan orang kan bisa menjadi contoh yang baik buat kita. Guys, bentar guys. Nangis. Kenapa Fik? Kenapa sih Fik? Cerita aja kalau ada masalah Fik. Aduh lu kenapa sih? Guys, tisu. Guys, Tisu. Sabar, anduk basah dong, guys. Kenapa sih, Fik? Aku sih bukan Kenapa sih? Sabar. sedih dari kisah aku atau siapapun, tapi yang bikin aku sakit atau bikin aku sedih cuma satu. Apa sih? Kenapa nangis? Keinjek. Emang sih? Zaman dulu banget. Zaman dulu banget ya joknya. By the way, Juwita, boleh nggak sih kita nyoba telepon mama? Boleh. Kita coba telepon mama ya? Coba yuk kita telepon. Ada HP-nya? Tapi kamu komunikasi sama mama emang setiap hari atau gimana? Alhamdulillah sampai tadi malam pun masih komunikasi baik sama dia. Dan mama merestui dong pastinya. Malah ya? mama maunya cucu. Gimana? Enggak, soalnya gini mama kayaknya antara mau cucu beneran sama dia nggak mau kalah saing sama abah dan aku. Tadi kan lagi ngurusin Ada badan. urusan. Kok lu langsing kan montok sekarang cantik udah bagus. Iya, Dia bagus. udah gue yang punya anaknya. Tanya sama suami suka atau enggak. Udah yang penting sekarang suami tanya suka Ya apa kan udah enggak gitu. menikah. Guys, kita telepon mamanya Jui, abis itu kita telepon mamanya Selin yuk. Seru. Ngapain nelfon mamanya Selin? Oh kemarin gue belum nunjukin artikel. Gue mau nunjukin artikel lo potong-potong terus. Nanti aja, Abi. Nanti Aku kita lo Juwita ya. ingatin. Oke, Vicky udah bisa. Selin mau punya adik. Juwita. Oh, Juwita aja. Oke. Aku mau telepon mama kangen katanya semuanya. Oke, teleponnya? Ya, HP kamu di mana? HP-nya mana HP-nya? Penjaga. Bang Rangga di Bang Rangga. Di Bang Rangga. Oh, Rangga. lagi Bang Di Bang Rangga. Bang Rangga, mana handphone saya? Asik. Itu bang apa? Oke. Kayaknya nggak usah deh ya karena Bang Rangganya jauh banget lagi sama Cinta ya. Oh Lagi iya, ada iya. Cinta Oke ya. deh. Terus kita gimana Indra jadinya Indra? Kenapa tuh? Jadi gimana kita nggak jadi telepon terus ngapain? Nggak jadi, kita nggak jadi telepon karena kita mendingan tanya sama dedinya aja nih ya. Ded, tentang mertua sekarang. Bocorin dong gimana pendapat kamu tentang Ibu Anissa Bahar? Ya sekarang udah jadi ibu ya tetap harus hormat, tetap sebenarnya nggak ada masalah. Kemarin tuh cuma miskomunikasi aja, mamanya marah-marah langsung. Makanya saya nggak mau lawan kan karena tahu bakal satu hari juga pasti. Ih nggak bawain makanan sih kalau ngedate. Tapi kalau aja mertua kamu, saran saya kamu jangan ngelawan apa-apa. Karena kalau udah ngelihat Mbak Anissa, ya kalau lagi marah-marah apalagi sambil goyang patah-patah. Udah gitu juga Meleleh hati kita. Masa marah-marah Indra sambil bisa. goyang? Indra bisa. Indra. Iya bener. Iya bener. Indra emang paling bentur ya? Ini yang Anda tidak pernah saksikan di Indonesia. Tapi bisa. Goyang patah-patah di mobil Mira. Tapi kita ada kehadiran satu bintang tamu lagi nih. Oh ya. Yang masih apa ya? Hangat. Masih wangi-wangi kembang. Ini ranjang pengantinnya masih hangat. Betul. Ini masalah rumah tangga juga. Iya dong. Ya kita juga mengucapin selamat buat Selin. Maksudnya kenapa? Bilangin anak gue ya dikit lagi mau punya om baru. Kasihan lo, Abi dibully mulu Selin lo.
Kasihan lo saya. Hei, boleh nggak ngopi di sini? Salah aja lo. Oke, tinggal tamu kita kali ini baru saja menikah di hari Sabtu tanggal 29 Mei kemarin. Dan perdana mereka tampil di layar kaca sebagai pasangan suami istri. Langsung saja ini dia, Ivan dan Citra. Jaga selalu hatimu sejauh dariku. Assalamualaikum. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Sudah bersama kita di dalam ruangan resepsi. Kami persilakan tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Pertama dari bapaknya dulu. Lagu Sunda. Pertama dari bapaknya dulu. Dari bapaknya dulu. Silakan berikan ucapan selamat buat mereka berdua karena ini teman-teman kebetulan kemarin tidak bisa hadir. Jadi tidak apa-apa ya. Kita memberikan ucapan selamat di sini. Kamu tante. Selamat ya. Ini ayahnya Ivan, ya. Saya bini ketiga ayahnya. Ya silakan memberikan ucapan selamat dilanjutkan dengan menikmati. Bini ketiga. Oke, bentar nih, kelar. Wah, selamat ya. Selamat ya, Nek. Lancar semua berkah. Kami persilakan para tamu undangan Selamat berbahagia. untuk bisa memberikan doa restu kepada kedua mempelai kita yang berbahagia dan kita lihat bersama-sama prosesi Masa akad. gue gak boleh kenapa ngucapin sih? selamat? Mau ngapain? Gue kan pertama kali mereka curhat mau menikah kan curhatnya di rumah gue. Iya, lo kesini mau Duduk ngapain? satu Mau meja. ngasih apa? Mau mengucapkan selamat atas pernikahannya dia. Jangan walaupun- ikut berbahagia sama orang lain. Masa lo dimacem-macem? Bro, sorry gue gak bisa datang kemarin, tapi anak gue datang kan yang paling besar sama nyokap gue. Iya. Karena pas ketepatan waktu hari pernikahan dia, itu bertepatan juga. Oh, Ada apa? anak dengan Gencatan awal itu. Ya, Jadi anak sama mama datang tapi di mewakili. Iya datang, Icit. Datang mamaku sama anak aku Mama datang. sama si Cinta datang. Karena aku lagi beres-beres dapur, ya udah ngerti lah ya, beres-beres dapur, apa ini semuanya biasa. Banyak beling, banyak ini. Iya, memang udah lumping. Selamat sekali lagi untuk kalian berdua ya, Ivan Citra selamat dan kita mau lihat nih. Ada prosesi akad Ivan dan Citra, ini dia fakta visualnya. Ini dia. Ya, Saudara Rifian Pajasah bin Abdul Muiz, saya nikahkan dan saya kawinkan Saudari Citra Monika SE binti Bapak Muhammad Kaprawi kepada engkau, wali ayah kandung yang telah bertaukil wali nikah bil kitabah kepada saya, dengan mas kawin logam mulia 40 gram, uang $3.500, satu set cincin kawin berlian dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Citra Monika SE binti Muhammad Kafrawi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pak Haji, sah, sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini kan bukan ijab kabul yang pertama, Ya. tapi yang kedua bagaimana? Dia pas lagi ijab kabul tuh gue paling demen tuh kalau ngeliat cowok-cowok ijab kabul. Sempet grogi nggak? Tadinya gue sebenarnya yang ketiga sebenarnya. Oh, ketiga ya? Yang ketiga. Oh, yang ono kan Udah bintang 3 gue sebenarnya. oh, udah bintang 3 yang di Ancol yang barengan sama gue itu kan. Ah, iya itu yang Jadi kayak awalnya tuh kayak easy lah gitu, kayak ini yang udah ketiga Gampang kayak lah. gampang lah gitu. Tapi tetap aja begitu masuk ruang prosesi tetap aja kayak gila dia deg-degan banget ya. Pressure-nya ternyata terasa banget ya. Begitu masuk ruangan tuh kayak pressure banget gitu ternyata. Iya. Karena itulah bukan hanya ucapan dan hafalan, tapi komitmen. Nah, Tapi lo waktu ngejalanin akad nikah yang ke-224. Waktu kemarin, ijab kabul, gue kemarin satu napas setelah terima nikahnya. Dr. Rani binti Sadria Sari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terus lanjutan kalau komitmennya oke. Dan sampai Anda apa komitmennya sih? gimana? Kok gue duduk? Kenapa Kenapa? duduk? Kenapa? Oh, ada tulisan. Doain ya. Doain ya. Ini pasangan.
Ini pasangan, jadi Ya. pasangan gue Ya, didoain. karena kan kalau yang itu restuin ya, ini berbahagia ya, kalau ini doain ya. Ya kan Ivan rumah Siman, kan beda-beda. melihat semua rangkaian pernikahan kalian ya dari mulai dari akad kemudian resepsi malamnya tuh emang aduh cakep banget menyenangkan Iya. sekali. Terutama karena banyak sekali yang ditampilkan kebudayaan Melayu di situ Iya. ya. Iya. Kenapa sih kalian berdua memilih untuk semua temanya tuh adat Melayu. Melayu? Karena kita sama-sama orang Iya. Melayu. Iya. Oh ya, asalnya dari mana sih kalau boleh? Karena Bodovas itu dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tuh mostly sukunya Melayu. Jadi kita berdua Melayu gitu. Oh oke, makanya adatnya Melayu di acara pernikahan itu. Yes. Hampir sepenuhnya tuh ya dari awal sampai akhir. Iya. Yes. Tertangkap kamera tuh. Kalau misalkan yang baru nikah, lihat tuh pegangan terus. Kalau yang udah lama nikah, udah dong mantap. Ya, Nah, ketika Dia juga masuk- baru nikah beda lagi tangannya. Kenapa? Sing. Emang bini gua atlet lempar piring. Nah, ketika pas lagi resepsi pun ya di awal acara tuh ada cauncang ya, tarinya ya, Lagu. tarian. Oh tarian-tarian gitu Iya, ya. tari sekapur sirih namanya. Sekapur siri, tariannya bagus banget, semuanya bagus. Dan yang juga menjadi perbincangan tuh masalah mas kawin sebenarnya Pak. Mas kawinnya itu logam mulia 40 gram, terus ada uang dolar. Dolar Amerika Serikat ya. Kok Betul. bisa dolar sih? Kenapa dolar? Kenapa nggak apa gitu? Oh. Pas punya dolar aja. Wow. Dia kayak there's no special reason gitu, nggak ada, cuman kayak ya ada dolar ya udah dolar. Biar gitu. bagus aja gitu ya Ya. kalau dipajang gitu kan. $3.500 loh. Keren Udah. nice. Guys mau nanya juga dong. Boleh? Waktu kemarin nikah kalau boleh tahu ininya apa mata Kan uang? kalau Ipan dolar. Dolar Amerika dia. Kalau gua Lu apa sih? peso. Oh, peso. Makanya hubungannya tajam terus. Oh iya, mata uang Thailand. Itu pisau, itu pisau. Cuma ya. Thailand lo peso. Emang apa? Thailand bat. Filipin. Peso Filipin. Peso Makanya Filipin. sekolah jangan di gerbangnya doang bro. Jujur ya, gue udah sering banget jadi MC wedding. Tapi kemarin ketika ngelihat, ini baru pertama nih ngelihat mempelai prianya. Kenapa? Sebelum mulai acara udah masuk ngecekin semua satu-satu. Oh ya? Sound system dicek segala macem, Van. Kenapa lo sampai kayak gitu banget? Apa karena itu adalah bentuk dari ketegangan jadi harus bergerak, harus apa gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena pertama karena itu corona, jadi tidak ada mingle dan segala macam, jadi lebih ke show gitu. Terus karena this is my wedding, jadi kayak I feel like I own the show gitu. Ini acara saya gitu. Jadi kayak I want to make sure everything is okay gitu. Jadi kayak memastikan gitu. Soundnya oke, penarinya oke, Bang Henry Lamirinya oke, gitu-gitu. Gitu. Sampai genset, bro. MC-nya oke? Genset enggak. Enggak pakai kan di gedung. MC-nya Indra lagi? Enggak. Aku lihat laporan buat Udah soalnya kan Atta Halilintar kemarin Indra. Semua serba Indra. Kalau Indra lagi kita musuhin aja yuk. Ya kesian dong Indra. Masa nasibnya jadi MC mulu nggak pernah jadi pengantin gila. Justru teman-teman kalau kawin memang berharap Indra yang betul. MC-nya. Alasannya apa, Bi? Ya supaya dia terinspirasi. Tapi katanya Mas Ivan ini Makasih apa ya. namanya udah nyiapin lagu spesial buat Monica. Iya benar Mbak. Aku ya namanya penyanyi sih Mbak ya. Maksudnya kan kita penyanyi nih. Oh lagu yang itu tuh yang dinyanyiin. Ya yang kemarin gue sempat nyanyiin gitu. Jadi kayak Gimana? Ada ini. Gue mau musisi, bro. Mainnya nggak kayak lu. Beda. Dia musisi enak nyanyinya kedengeran. Lalu Dan lagunya itu bagus banget loh, Menua Berdua itu ya. Iya, Menua Berdua. Keren banget. Kita mau lihat sedikit nih ketika Ivan menyanyikan lagu tersebut di hari pernikahannya. Ini dia fakta visual. Masih bisa ku meminta izinkanku untuk menjaganya, jadikan yang terakhir dirimu berdua bersamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk menua berdua bersama ya. Bersamanya. Sweet
banget. Itu tuh lagu kamu bikin sendiri, kamu ciptain sendiri gitu. Iya. Khusus buat Jadi maksudnya sepanjang perjalanan pacaran kan aku berhubungan, maksudnya dalam in a relationship itu aku banyak ngomong kata-kata gitu. Jadi si lagu itu tuh memang kayak rangkuman, bukan rangkuman sih. Isinya itu dari kata-kata yang aku selalu omongin ke Citra gitu. Memang begitu, tapi memang begitu faktanya gitu. Jadi pada saat aku, kan kebetulan produsernya David. Ya. Aku kan sering ngobrol ke David, gue bisa ngomong gini ke Citra gitu. David itu? David Noah. David Noah. Terus dia begitu aku kasih lagunya, dia udah tahu. Ini gila nih gitu-gitu. Ini kan lo yang sering gitu ceritain. Ya memang begitu gitu. harapan kalian berdua ya pastinya kan Betul. ya karena saling mencintai pengen menua bersama. Nah, ada sesuatu yang pengen kita juga tahu. Citra, apa yang kamu hal apa yang membuat kamu akhirnya bisa menerima Ivan, terus akhirnya berani untuk memutuskan, yuk bismillah kita menikah. Hal apa aja? Sebelumnya kan kita emang udah kenal lama dan kita udah nyaman, jadi kayak nyambung aja gitu ya. Jodoh insya Allah ya. Di balik semuanya kan sama-sama pernah mengalami kejadian yang sama kan sama. ya. Citra dulunya mungkin sama kayak Ivan gitu kan. Betul. Ditinggalkan orang terkasih mungkin gitu ya. Mereka ini memang sepertinya dipertemukan di saat yang tepat. Ya nggak sih? Dulu udah kenal tapi dulu belum ada hubungan apapun ya, hanya pertemanan biasa. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, dua-duanya menjalani kehidupan pernikahan, tapi setelah keduanya kembali sendiri, malah dipersatukan dan dipertemukan dalam pernikahan. Itu luar biasa. Itu rahasia Allah ya. Kita memang nikmat tahu, tuh, sebelum menikah memang harus melakukan proses yang cukup panjang untuk bisa mengenal satu sama lain. Istilahnya lu berantem dulu deh pada saat perkenalan, penjajakan. Baru udah mantep, baru menikah. Ya? Tapi ada satu proses. Jadi prosesnya nggak bisa secepat itu, benar, itu. Ada satu prosesnya kalau misalnya di acara pernikahan itu yang paling bikin kita terharu tuh biasanya juga sungkeman. Apa itu, Lin? Sungkeman, Kak. Oh, sungkeman. Dan ini lebih mengharukan lagi karena mau sungkeman sama mama? Iya, ini ada. Iya, kalau acara kan kita sungkeman sama orang tua. Kita kalau malaman baru sungkeman sama suami gitu. Iya. Maksudnya Vicky, mama baru. Emang bener ya kan? Nah, ini yang menariknya juga dan juga membuat kita semua terharu pada saat ada prosesi sungkeman Ivan Citra ke orang tua almarhumah Dilan. Oh, ada juga hadir ya? Boleh kita lihat ya, kita lihat fakta visualnya, ini dia. Aduh, ini bener-bener deh, semua ikut terharu, semua ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa ya. Dan kita akan bahas tentang hal tersebut sama mereka berdua, tapi saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Viralin aja. Aja.